Selamat pagi semuanya. Suara saya masuk tidak ya? Masuk, Bu. Oke. Baik, karena sudah jam 9.30, jadi kita akan mulai meetingnya. Saat ini nanti sembari menunggu teman-teman kalian yang baru bergabung, uh, saya cek dulu. Ya, saat ini sudah bergabung 69 mahasiswa. Nanti jika ada yang baru bergabung namun mungkin belum saya accept, nanti saya dikasih tahu saja. Oke, seperti biasa, hari ini kita akan mendiskusikan mengenai polutan, khususnya pada mikroplastik, dan materi telah saya sampaikan lewat video. Dan di sini jika teman-teman sudah melihat videonya dan sudah mempelajari materinya, apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa kita bahas saat ini. Dan nanti setelah perkuliahan ini juga akan ada kuis. Durasinya kira-kira waktu pengerjaan selama 1 jam. Dan untuk kuis hari ini, karena ini adalah kuis terakhir, untuk pertemuan selanjutnya adalah kita akan lebih banyak ke diskusi untuk minggu ke-14. Jadi tidak akan ada remedi untuk kuis kali ini. Jadi mohon untuk dikerjakan dengan baik. Oke, untuk materi mengenai mikroplastik, saya rasa tidak banyak yang bisa saya sampaikan, karena mikroplastik sendiri masih merupakan penelitian yang terus berlanjut untuk saat ini, dan sejauh ini dampak ekotoksikologinya lebih diutamakan karena pengaruh dari ukuran yang menghambat dan mengganggu sistem pencernaan. Dan plastik sendiri juga karena sifatnya yang persisten dan serbaguna, sehingga banyak dimanfaatkan untuk berbagai hal, dan kita tidak bisa memungkiri bahwa pada saat ini pun kita juga tetap menggunakan plastik untuk membantu kita, misal dalam membawa barang atau untuk membawa bekal makanan, minuman, dan sebagainya. Hal pertama yang saya sampaikan sama seperti yang di video, dan ini juga bukan hal yang asing lagi, pencemaran plastik di lingkungan, dan kita pun sudah berusaha untuk mencari solusinya, di mana kita pun mengembangkan plastik-plastik yang kita katakan sebagai biodegradable. Namun tidak dipungkiri bahwa plastik biodegradable pun juga masih mengandung bahan utama dari plastik, yaitu resin yang berbentuk polimer. Dan kita pun sudah tahu bahwa karena dia berbentuk polimer dan ikatan yang terbentuk antar monomernya adalah ikatan kovalen, di mana adik-adik sudah belajar sebelumnya bahwa ikatan kovalen adalah ikatan yang stabil dan susah untuk diputus, sehingga waktu degradasinya pun cukup lama, berkisar antara 400 hingga 600 tahun.
Namun nilai atau durasi waktu degradasi ini pun bergantung pada kondisi dari lingkungannya. Jika dia berada pada kondisi di mana kelembaban udaranya tinggi, kemudian ada air di sana, ada cahaya di sana, ada suhu di sana, itu umumnya proses degradasi ini berlangsung sedikit sedikit lebih cepat, namun tetap durasinya lebih lama. Dan untuk proses degradasi plastik sendiri perlu adik-adik ketahui dari segi ukuran, ukuran yang besar dia akan dipecah menjadi ukuran lebih kecil yang kita sebut sebagai makro, kemudian terpecah lagi menjadi mikro dan nanoplastik. Setelah itu baru dia, jika proses degradasinya ini berlangsung dengan baik, dia bisa berubah menjadi CO2 dan H2O beserta senyawa lain yang nilai toksisitasnya lebih rendah. Kemudian ini adalah link YouTube yang kalian bisa akses, di mana secara materi sama, di sini juga menjelaskan bagaimana proses plastik itu terbentuk pertama kali dan kenapa plastik itu digunakan dan dikembangkan hingga saat ini, dan kita pun susah untuk lepas dari penggunaan plastik itu sendiri, sehingga pencemaran tidak dapat kita hindari dan kemungkinan pencemaran itu sendiri juga secara tidak sengaja dan tidak kita sadari telah masuk ke dalam tubuh kita. Nanti bisa dilihat masing-masing sebagai informasi tambahan. Nah, kemudian ini adalah jenis-jenis plastik. Dan ini pun berbeda monomer yang digunakan. Ada yang etilen, ada yang polivinil, kemudian juga propilen, stiren, dan ester, serta juga jenis-jenis plastik yang lainnya. Nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ini ada informasi tambahan juga agar adik-adik pun menyadari pada saat kita menggunakan botol ataupun tempat dan materi-materi lain, peralatan lain yang terbuat dari plastik, itu ada kategorinya dan bisa dilihat dari Bu Riki minta di ACC, oke. Ya, kita lanjut ya. Nanti jika ada yang minta tolong untuk bergabung, saya dikasih tahu saja. Nah, kita lanjut. Ini ada nah, di sini ada segitiga dan di dalamnya ada angkanya. Jika adik-adik amati di bawah peralatan plastik kalian itu ada lambang seperti ini, yang di mana ini menunjukkan jenis resin atau polimer yang digunakan untuk menyusun plastik tersebut. Dan dari situ kita bisa tahu apakah plastik ini bisa digunakan lebih dari sekali, mudah untuk dihancurkan atau tidak, apakah bisa di-recycle atau tidak. Nah, ini informasinya nanti juga bisa dicari sendiri. Namun secara garis besar di sini yang biasa kita gunakan dan
Seperti di sini ada botol aqua, itu botol minuman, maaf saya menyebut merek, botol minuman, di mana sebaiknya hanya satu kali pemakaian saja, karena dikhawatirkan bahwa monomer di sini yang digunakan yaitu berupa etilen tereftalat ini jika digunakan lebih dari sekali akan dan proses degradasinya pun mungkin lebih cepat sehingga komponen di dalamnya akan terlepas dan itu akan masuk ke tubuh kita. Kemudian juga di sini PP polipropilen ini biasa digunakan untuk bahan plastik untuk wadah makanan atau minuman dan ini adalah yang paling baik yang dianjurkan. Oke. Kita lanjut. Nanti jika ada pertanyaan bisa silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kemudian ini adalah monomernya. Monomer dari beberapa. Di sini saya hanya kasih 3 contoh saja untuk polietilen. Ini adalah etilen, monomernya berupa etilen. Jadi 2 karbon, di mana masing-masing karbon berikatan dengan hidrogen. Kemudian ada stiren. Stiren ini di sini ada cincin bensen. Ada cincin bensen dan ada 2 karbon. Dan selanjutnya di sini adalah PET atau polyethylene tereftalat. Ini adalah monomernya. Dan ini akan berikatan dengan molekul yang sama. Jadi katakan di sini adalah stiren untuk membentuk polistiren, maka C bagian sini akan berikatan dengan C ini dan akan membentuk rantai yang panjang. Selanjutnya adalah jalur degradasi plastik. Ini bisa secara kita lihat dari reaksi kimianya, yaitu melibatkan hidrolisis dan oksidasi, di mana hidrolisis dan oksidasi ini dapat dilakukan menggunakan bahan kimia ataupun secara biologis dengan mikrobia. Kemudian fisikokimia pun tidak dapat dihindari karena adanya cahaya, suhu, dan mekanis. Mekanis di sini adalah pemecahan seperti kalau adik-adik bayangkan itu kita memaksa plastik itu untuk pecah menjadi bagian yang lebih kecil, yaitu kita sobek-sobek ataupun kita potong-potong. Kemudian ini adalah definisinya, tentu bukan hal yang asing. Kalau kita sebut di sini bio, berarti dia melibatkan mikroorganisme. Kemudian foto berarti dia melibatkan cahaya, yaitu cahaya matahari. Termo, oksidatif, itu termo adalah suhu dan oksidatif adalah reaksi oksidasi. Thermal itu hanya suhu saja dan hidrolisis berarti pemecahan akibat adanya air di sana. Kemudian ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh untuk 3 proses degradasi, yaitu fotodegradasi, degradasi oksitermal, dan biodegradasi. Di sini tadi yang untuk agen aktivasi sudah saya jelaskan. Untuk kebutuhan panas untuk fotodegradasi itu tidak memerlukan.
Oke. Ya, biodegradasi juga tidak. Dan di sini juga menjelaskan mengenai kecepatan, apakah dia ramah lingkungan atau tidak. Dan ya. Oke, saya cepat saja. Di sini ini adalah mekanisme umum untuk proses degradasi secara biologis, yaitu menggunakan mikroorganisme. Intinya di sini mikroorganisme itu tidak mampu secara langsung mengabsorb plastik yang masih berukuran besar, sehingga plastik tersebut harus berada pada kondisi di mana ukurannya ini mampu untuk termasuk atau melewati membran sel. Dan untuk membantu proses degradasi tersebut, mikroorganisme ini akan mengeluarkan suatu enzim keluar dari sel yang kita sebut sebagai enzim ekstraseluler yang akan membantu pemecahan polimer ini menjadi ukuran yang lebih kecil, yaitu menjadi oligomer, dimer, ataupun monomer. Kemudian, setelah dia menjadi ukuran yang lebih kecil, maka plastik tersebut akan mampu masuk atau terasimilasi masuk ke dalam sel dan akan diproses oleh mikroorganisme sebagai sumber energi dan sumber karbon. Nah, sisanya akan dilepas dalam bentuk CO2 dan H2O. Dengan adanya ukuran yang lebih kecil, dia menjadi lebih larut di dalam air, sehingga akan mudah terabsorb bersama dengan nutrisi lain yang dibutuhkan oleh mikroorganisme. Oke, dari situ kita bisa tahu ada faktor-faktor yang berpengaruh, yaitu karakteristik dari polimernya, jenis organismenya, dan proses pra-perlakuan. Jadi sebelum dia itu diproses oleh mikroorganisme. Kemudian ini definisi mikroplastik. Dari yang saya baca ada beberapa jenis, bervariasi tergantung dari ukurannya, namun secara umum dan telah sesuai dengan disepakati para ahli ekotoksikologi, di mana mikroplastik ini adalah fragmen yang ukuran diameternya kurang dari 5 mm. Kalau yang di gambar ini, itu masih di gambar ini itu adalah bentuk yang masih makro buat saya. Nah, kalau mikro dan lebih kecil dari 5 mm, biasanya kita membutuhkan bantuan alat untuk dapat melihatnya. Nah, jenis mikroplastik ada dua, primer dan sekunder. Adik-adik kalau sudah menonton videonya, sudah ada gambaran di mana untuk primer itu berarti mikroplastik utama. Kalau utama berarti memang kita butuhkan. Nah, itu adalah mikroplastik yang memang sengaja diproduksi dan digunakan untuk produk-produk kecantikan, biasanya sebagai produk pembersih wajah dan kosmetik. Namun juga ada juga mikroplastik yang dapat ditemukan di popok ataupun pembalut. Kemudian untuk yang sekunder ini berarti berasal dari proses pemecahan. Dalam artian sekunder ini sebenarnya tidak diharapkan, namun ternyata terjadi pembentukan mikroplastik di sana. Ini berasal dari pemecahan plastik-plastik yang berukuran besar tersebut melalui proses degradasi yang telah saya jelaskan tadi. Nah, selain dua sumber tersebut, itu adalah kelompok utamanya, ternyata juga dari proses pengolahan limbah pun itu juga menjadi sumber mikroplastik. Meskipun proses pengolahan limbah itu dikatakan memiliki efisiensi 99% untuk menghilangkan
partikel plastik yang ada di dalamnya. Ivan. Di sini saya belum mendapatkan request untuk Ivan, jadi coba untuk dikontak lagi untuk coba join. Setelah itu akan saya accept. Dia tidak salah ruang kan? Oke. Kemudian ini adalah siklus utamanya. Ada yang bahan mentah, pembuatan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pembuangan. Meskipun di sini ada proses daur ulang, jika kita lihat itu hanya mampu mengcover 30% saja untuk di recycle dan untuk dimanfaatkan sebagai penghasil energi 40 mendekati 40% dan sisanya masih cukup banyak terbuang di lingkungan. Oke, untuk penjelasan dari video pertama, apakah ada yang mau ditanyakan? Bisa langsung menggunakan suara atau bisa melalui kolom komentar. Oke, jika tidak ada, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Ya, sepertinya belum ada yang berkomentar. Enzimnya tergolong dalam enzim ekstraseluler. Namun enzim apa yang jenis enzimnya khusus yang bekerja di sana itu tidak, dari referensi dan apa yang saya baca itu tidak, informasinya kurang lengkap karena memang belum ada, sepertinya belum ada yang melakukan penelitian mendalam mengenai hal ini. Dan, namun jika saya bisa saya menjelaskan mengenai fungsinya, menurut saya itu adalah enzim yang mampu untuk memecah ikatan kovalen di sana. Yang mana kita bisa katakan dia tergolong dalam depolimerase. Sebentar, mana ya slide-nya? Oke, tadi ada yang menanyakan, minta tolong untuk dijelaskan ulang. Jadi di tanah ataupun di sedimen laut, perairan, itu di sana ada mikroorganisme. Nah, di sini proses degradasi plastik itu bisa melalui bantuan dari mikroorganisme tersebut. Namun, seperti yang telah kita bahas di polutan yang lain, mikroorganisme tersebut umumnya tidak berdiri sendiri. Dia juga dalam bentuk komunitas, jadi bervariasi. Proses degradasinya tentu karena plastik ini ukurannya cukup besar, dengan ikatan yang sangat kuat, kemudian dia juga bersifat hidrofobik, tidak terlarut dalam air, sehingga sifat dari plastik tersebut ini menyebabkan dia tidak bisa langsung diproses oleh mikroorganisme. Jadi tidak bisa langsung masuk ke dalam sel dari mikroorganisme tersebut. Nah, step yang pertama, bayangkan, ya ini untuk ilustrasi adik-adik bayangkan saja, kalau adik-adik makan roti yang ukurannya besar, itu kan pasti tidak bisa langsung masuk ke mulut semua, jadi harus dipecah-pecah dahulu.
disobek-sobek. Nah, cara menyobeknya atau membuat ukurannya lebih kecil itu bisa melalui proses degradasi yang tadi menggunakan bantuan dari sinar matahari, mekanik, ataupun suhu. Nah, untuk mempercepat proses itu, mikroorganisme pun melakukan proses degradasi awal menggunakan enzim ekstraseluler yang dia hasilkan. Nah, kemungkinan enzim ini itu tergolong dalam enzim depolimerase. Kalau enzim kan bagian belakangnya biasanya ada ASE. Nah, depolimerase berarti di sana adalah enzim yang berfungsi untuk mendepolimerisasi. Jadi memecah ikatan-ikatan polimer, ikatan kovalen yang terlibat dalam proses polimerisasi tersebut. Jadi depolimerase. Nah, kemudian setelah ukurannya dia menjadi lebih kecil, maka dia mampu untuk melewati membran sel bakteri atau membran sel dari mikroorganisme tersebut dan juga larut di dalam air. Nah, kalau kelarutannya ini meningkat, maka dia akan lebih cepat atau lebih mudah untuk melalui membran sel dari mikroorganisme. Nah, setelah dia bisa masuk, maka di dalam dia akan diproses oleh mikroorganisme ini seperti sebagai sumber karbon yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Nah, sisanya itu dapat dipecah atau dibuang dalam bentuk karbon dioksida dan air. Oke, sampai sini paham? Kelas online termengerti susah. Roy, tolong di mute ya, saya mute ya. Oke, ada yang lagi yang mau Halo Bu, menanyakan? sama mirip-mirip ini pertanyaannya Ino. Kalau primer itu kan kita pakai, kita butuhkan seperti exfoliate atau microbeads. Itu kalau dipakai setiap hari, apakah ada efek sampingnya gitu loh? Ya, itu aja Jika mungkin. kita efek samping ke siapa? Ke pengguna, ke user? Kayak ya sepertinya ke user lebih. Terus mungkin dari situ kan ke alamnya. Karena pasti kalau kita mandi kan ada hasil buangannya gitu. Iya, iya. Jadi untuk yang mikroplastik primer itu jika kita gunakan sehari-hari apakah punya dampak negatif untuk kita? Tentu selama dia tidak tertelan dan masuk ke tubuh tidak apa-apa. Seperti kalau misal kita menggunakan pembersih wajah, itu kan kita memang kita merasa di situ ada butiran-butiran kecil yang tidak bisa kita lihat dan juga tidak bisa kita saring. Nah, itu memang untuk membantu proses membersihkan sel kulit mati yang ada di wajah. Namun, selama tidak masuk ke sistem pernafasan atau melalui mulut kita atau melalui masuk ke dalam tubuh kita, itu selama tidak masuk, menurut saya tidak masalah, tidak akan menimbulkan efek yang berarti di dalam tubuh. Itu jika saya berikan contoh untuk pembersih. Namun, misal untuk popok dari yang dari yang informasi yang saya peroleh, seperti untuk popok itu ada beberapa efek samping. Namun ini pun saya masih belum mendapatkan informasi yang jelas karena saya pun hanya berdasarkan dari ini masih berdasarkan seperti pendapat dari konsumen, sehingga popok itu yang digunakan itu menyebabkan bayi itu menjadi kulit bayi itu menjadi merah.
dan juga mengganggu untuk proses buang air kecilnya. Nah, itu beberapa informasi yang saya peroleh. Namun, apakah itu benar-benar disebabkan oleh mikroplastik yang ada di dalam popok itu, atau itu disebabkan dari sirkulasi udara yang di dalam yang terhambat akibat penggunaan popok, itu pun masih menjadi pro dan kontra. Menurut saya masih kurang jelas informasinya. Namun untuk yang primer, jika memang hanya digunakan di bagian luar saja, menurut saya tidak masalah. Yang kita khawatirkan apabila mikroplastik primer ini itu terbuang, jadi melalui limbah tadi, limbah rumah tangga, malah karena kita pakai dan kemudian kita bilas menggunakan air, dan apakah air ini itu masuk ke proses pengolahan limbah atau tidak, atau justru masuk ke perairan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Karena jika dia misal terbuang di tanah, setelah itu di sana ada air hujan. Nah, mikroplastik ini kan tidak terlarut dalam air, sehingga dia tidak akan berikatan kuat juga dengan tanah tersebut. Nah, dia akan masuk ke proses runoff. Kalau ada diingat di pestisida, ya di pestisida itu ada proses runoff di sana, sehingga akan terbuang bersama air masuk ke perairan. Nah, di perairan tersebut, saat ini kita masih banyak masyarakat yang menggunakan sungai sebagai sumber air minum. Nah, apabila masuk ke manusia, terpapar ke manusia dalam bentuk air minum, kemudian di sana terjadi proses akumulasi, itu yang dikhawatirkan, karena pertama ukuran yang kecil ini dia akan mampu tersimpan dalam jaringan-jaringan di dalam tubuh seperti jaringan lemak. Kemudian jika dia di sana tidak bisa diekspresikan karena sangat kecil dan kemungkinan akan ada akumulasi dan tentu akan menghambat atau menyebabkan gangguan seperti misal ada pembuluh darah yang rusak karena dia kecil dan juga biasanya strukturnya ini tajam dan juga mengganggu pencernaan kita, bisa merusak lapisan di usus kita. Nah, itu yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan seperti itu. Namun menurut saya saat ini pun kita pun tidak menyadari, mungkin saja saat ini kita sudah terpapar namun masih dalam jumlah yang tidak terlalu signifikan seperti itu. Ada yang mau menanggapi? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita masuk ke slide yang berikutnya. Oke, ini adalah di video selanjutnya itu lebih menjelaskan mengenai perilaku dan dampak ekotoksikologi dari mikroplastik. Nah, ini adalah perilaku dari mikroplastik, di mana pada saat mikroplastik itu sudah tercemar di perairan. Di sini saya mengkhususkan mendetailkan ke perairan karena memang itu yang terjadi. Nah, dia bisa berada di badan air, jadi dia bisa melayang ataupun mengapung di air dan juga bisa terendapkan di dasar perairan. Untuk yang terendapkan di dasar perairan ini biasanya disebabkan akibat adanya perubahan sifat dan perubahan berat molekul akibat adanya pembentukan biofilm oleh mikroorganisme dan alga. Nah, untuk yang di badan air ini
dia dapat melalui proses biomagnifikasi, melalui proses rantai makanan. Dan di sana saya dituliskan juga dia melepas senyawa kimia toksik atau zat adiktif. Jadi adik-adik, untuk yang plastik, dia bahan utamanya ini resin yang berbentuk polimer tadi. Namun, akan ada bahan-bahan tambahan yang zat-zat pendukung untuk meningkatkan fleksibilitas, tidak mudah terdegradasi, tidak mudah rusak, tahan terhadap panas, kemudian berwarna. Nah, zat-zat tersebut itu yang jika dia bisa terlepas dari polimer ini, itu dia bisa memberikan dampak toksik juga. Sehingga itu pun menjadi concern lain pada penelitian atau monitoring pada mikroplastik ini. Kemudian ini adalah contoh dari mikroplastik pada Hydra attenuata. Namun beruntungnya Hydra ini mampu mengekspresikan mikroplastik tersebut. Jadi meskipun dia tanpa sengaja memasukkan mikroplastik ke dalam tubuhnya, namun dia pun mampu untuk mengeluarkannya. Nah, umumnya karena ukurannya ini kecil, itu organisme-organisme akuatik itu salah memperkirakan dia sebagai makanan, padahal dia bukan makanan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa terjadi akumulasi mikroplastik, di mana di sini ditunjukkan dengan adanya warna biru. Oke, kemudian ini adalah perjalanan mikroplastik. Bagaimana proses mikroplastik ini kok bisa sih memapari manusia, padahal kan kita sebagai manusia tadinya kita membuang ke perairan dengan harapan perairan atau ke sungai atau ke tanah, itu dengan harapan dia bisa terdegradasi. Namun ternyata kenapa kita juga terkadang menemukan kasus plastik ini bisa masuk ke tubuh kita. Nah, ini adalah prosesnya untuk terang dan tiram, sehingga adik-adik pun perlu perhatikan untuk makan seafood ini, karena seafood pun dapat membawa mikroplastik di dalam tubuhnya. Nah, ini kemudian ini adalah interaksi mikroplastik di perairan secara umum, di mana yang ingin saya tunjukkan, dia dapat terbawa dan terakumulasi melalui proses rantai makanan dari produsen hingga ke konsumen tingkat atas, seperti di sini burung laut, ikan, yang mana dari situ kita bisa katakan bahwa mikroplastik ini ternyata cakupan ruangnya ini cukup luas karena mampu tercemar melalui proses rantai makanan. Kemudian ini adalah faktor yang mempengaruhi toksisitas dari partikel plastik. Itu otomatis dari waktu paparannya, kemudian ukuran partikel, konsentrasi, tipe polimernya, kondisi partikel, jadi bentuk partikelnya, apakah dia bentuknya fragmen, granular, partikel, atau fiber, nah seperti itu. Kemudian dari organismenya yang akan mengganggu proses perkembangannya dan mengganggu kondisi. Kemudian dari kondisi lingkungannya dan spesies yang terpapar. Jadi ada banyak faktor, yang mana faktor-faktor ini tuh berkaitan satu sama lain untuk menunjukkan seberapa tinggi tingkat toksisitasnya. Oke, sekarang kita masuk ke dampak ekotoksikologi dari mikroplastik. Nah, di sini ada dua yang perlu diperhatikan untuk mengetahui dampak ekotoksikologinya. Yang pertama adalah dari mikroplastik itu sendiri. Dan yang kedua adalah dari bahan adiktif yang digunakan untuk yang
digunakan untuk menyusun plastik itu, dan juga dari polutan lain yang dapat berikatan dengan mikroplastik. Nah, kemarin di pertemuan poliaromatik hidrokarbon sempat saya singgung bahwa nanti untuk mikroplastik pun akan berkaitan dengan poliaromatik hidrokarbon. Oke, untuk toksisitas dari mikroplastik ini lebih ke secara fisiknya, di mana dia akan mengganggu, menyebabkan gangguan secara fisik seperti penyumbatan saluran pencernaan yang akan menyebabkan penurunan proses atau kecepatan absorpsi dari nutrien. Akibatnya, karena kita kekurangan dari nutrisi, maka kita akan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Oke. Nah, di sini ada faktor yang berpengaruh, yaitu toksisitas dari bentuk partikel mikroplastik, di mana ternyata fiber ini memberikan tingkat toksisitas lebih tinggi dari partikel. Fiber itu serat, jadi bentuknya memanjang daripada partikel yang dia lebih ke ukuran yang kecil. Nah, ini disebabkan dimungkinkan karena durasi dari partikel dari mikroplastik ini di dalam saluran pencernaan, di mana durasi untuk fiber itu lebih lama dibanding untuk partikel. Kemudian juga dari ukuran partikelnya. Kalau dia lebih kecil, semakin kecil ukuran partikel tersebut, itu akan meningkatkan tingkat kematian dari organisme. Dan dari segi umur dan jenis spesies, ini ternyata untuk usia remaja itu mampu mengakumulasi mikroplastik lebih tinggi daripada dewasa. Kemudian ini adalah contoh hasil analisis dari seorang peneliti yang mengamati dampak mikroplastik atau efek yang ditimbulkan dari paparan mikroplastik pada organisme akuatik. Nah, adik-adik yang perlu adik-adik perhatikan di situ adalah jenis-jenis organismenya, itu bervariasi. Untuk yang paling atas, Hyalella azteca, itu adalah suatu krustasea. Saya tidak tahu apakah adik-adik udah tahu apa belum ya. Jadi ini adalah krustasea yang tergolong dalam krustasea amphipod. Amphipod di sini artinya dia tidak memiliki karapis. Karapis itu cangkang, dan dia biasanya bertindak sebagai konsumen tingkat 1, konsumen pertama yang akan memakan alga. Kemudian di sini ada Daniorerio, ini adalah zebrafish. Dan selanjutnya ini adalah nematoda. Ini hidra adik-adik tahu ya. Kemudian ini termasuk dalam krustasea. Dan yang dua di bawah ini adalah alga. Nah, apa yang ingin ditunjukkan? Yang ingin ditunjukkan ternyata setelah organisme ini dari alga hingga konsumen dengan paparan polimer yang berbeda-beda dan juga durasi waktu yang berbeda-beda. Beberapa ada yang ya ini berbeda semua. Dengan konsentrasi-konsentrasi tertentu, ini adalah konsentrasi dari
organismenya. Nah, kemudian ini adalah ukuran dari polimer plastiknya, di mana ukurannya ini semuanya kurang dari 5 mm. Oke, sehingga dia tergolong dalam mikroplastik. Itu ternyata memberikan dampak yang bervariasi pula. Dan di sini untuk yang tergolong dalam krustasea, dia menyebabkan kematian, kemudian kecepatan untuk makan juga menurun, ada perubahan morfologi dan reproduksi. Sedangkan untuk alga itu dia proses fotosintesisnya terhambat karena ada penurunan kandungan klorofil. Kemudian juga pertumbuhannya juga terganggu. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa dampak dari mikroplastik ini yang mencemari organisme akuatik itu dari tingkat bawah hingga tingkat atas, dari produsen hingga konsumen, semuanya terpengaruh. Nah, kemudian ini adalah toksisitas dari bahan pendukungnya. Di situ ada petalat, ada logam berat, kemudian ada poliaromatik hidrokarbon, ada bisphenol E. Nah, ini ada warna-warnanya. Warna-warnanya ini menunjukkan dia itu bahan kimia penyusun, produk samping, atau kontaminan yang mampu terabsorb. Nah, makanya di sini saya bagi dua. Ada yang sebagai bahan utama, ada yang bertindak sebagai polutan. Di sini. Bahkan ada juga di sini pestisida DDT pun termasuk dalam polutan yang mampu berikatan dengan mikroplastik. Nah, gangguan yang dimunculkan apa? Umumnya zat-zat adiktif seperti bisphenol E ataupun phthalat itu memiliki kemiripan dengan hormon reproduksi, yaitu hormon estrogen, sehingga akan mengganggu proses reproduksi di sana, mengganggu biosintesis, mengganggu sekresi, kerja, dan metabolisme dari suatu hormon. Dia bisa bertindak sebagai agonis, yaitu berikatan dan mengaktifkan reseptor, atau bertindak sebagai antagonis, berikatan namun tidak memberikan efek. Seperti BPA, bisphenol E, ini pada saat dia masuk ke tubuh dan kemudian terakumulasi di hati, sesungguhnya dia secara alami akan diubah dalam bentuk inaktif menjadi BPA, glucuronic acid, dan kemudian memiliki kelarutan dengan air yang tinggi sehingga akan diekskresikan. Namun BPA yang aktif maupun yang inaktif itu dapat masuk atau melewati plasenta sehingga akan mencapai janin atau fetus. Nah, jika masuk ke janin atau fetus, ini akan mengganggu perkembangan janin tersebut dan juga akan mengganggu sistem imunnya. Hal yang sama juga berlaku untuk phthalat. Makanya adik-adik sering lihat ada bahan-bahan peralatan yang dikatakan, terutama untuk bayi, seperti untuk tempat susu, itu kan di sana ditulis sebagai free BPA, bebas dari BPA. Nah, kemudian yang lain yang saya tunjukkan di sini adalah konsentrasinya.
di mana konsentrasi yang sangat kecil ini, mikrogram per liter atau nanogram per gram, itu telah memberikan efek toksik bagi serangga, udang, dan juga organisme yang lain. Nah, ini adalah ilustrasi umum mengenai gangguan endokrin, di mana ini adalah interaksi hormon reseptor yang normal. Nah, ini jika dia ada polutan yang memiliki atau mampu bertindak mirip dengan hormon dari strukturnya, sehingga akan berikatan dengan reseptor, memberikan respon. Tapi ada juga yang bertindak sebagai penghambat, jadi akan berikatan dengan reseptor, tapi tidak memberikan respon. Oke, ini adalah dampak ekotoksikologi dari bahan utama mikroplastik pada organisme akuatik. Nah, di sini metode paparannya itu gabungan antara mikroplastik dengan logam berat atau poliaromatik hidrokarbon dan komponen yang lainnya. Nah, organismenya apa saja? Di situ sama seperti yang sebelumnya, namun di sana ada ikan laut. Jadi yang paling atas ini adalah ikan, bawahnya yang Clarias itu adalah lele. Kemudian Pomatocystus adalah ikan gobi, musel kerang. Tetraselmelis adalah mikroalga. Ini mikroalga. Orzias latipes ini adalah ikan. Nama umumnya sih Japanese fish. Kemudian ada Dapnia magna, tentu bukan hal yang asing, yaitu kita biasa sebut sebagai kutu air. Kemudian ada Pomatocystus microps, itu sama dengan atas, yaitu ikan. Menyebutnya ikan gobi. Kemudian di sini ada jenis-jenis polimernya, waktu paparan, konsentrasi, dan ukuran. Dampak yang dimunculkan apa? Kalau dia ikan, itu berarti akan mengganggu kemampuan untuk berenang. Dan jika kita telisik lebih jauh, ternyata mengganggu neurotransmitter, yaitu asetylcholinesterase atau ACE, ACHE, kemudian juga ada glutathione S-transferase, di mana glutathione S-transferase ini itu berfungsi dalam atau terlibat dalam mekanisme detoksifikasi dan toksifikasi itu sendiri. Dan kemudian jika kita amati lebih jauh untuk mikroalga, di sini dia mengalami gangguan pertumbuhan. Nah, padahal mikroalga ini kan berfungsi sebagai sumber makanan. Nah, kalau populasinya ini menurun, maka akan berpengaruh pada organisme di atasnya. Selain itu juga ada kemunculan gangguan jaringan, histopatologi, perubahan fungsi dan kondisi jaringan akibat adanya gangguan metabolisme. Dan ekspresi gen juga terganggu, serta jenis-jenis yang lainnya ya. Oke, ini adalah dampak utama dari mikroplastik. Ternyata tidak hanya mengganggu pencernaan, tapi juga mengganggu sistem imun yang berefek ke indera penciuman. Ada bioakumulasi yang meningkatkan toksisitas, gangguan endokrin, kemudian juga ada degenerasi sel, dan dampak-dampak yang lainnya. Oke, itu adalah materi yang dapat saya sampaikan. Apa ada yang mau bertanya?
minta tolong sisi kiri. Aku mau tanya gambar yang ketiga. Itu blok hormonnya berikatan dengan hormon reseptor, jadi membuat hormon reseptor tidak bekerja atau gimana? Ya, jadi dia berfungsi sebagai penghambat. Di sini sama, dia bisa berikatan. Jadi kalau adik-adik belajar tentang enzim dan substrat, kemudian di sini lebih ke fungsi atau respon dari suatu tanggapan, dari suatu di sana ada interaksi, dari suatu interaksi itu yang ketiga itu dia memiliki fungsi kemiripan struktur dengan hormonnya. Nah, kemudian dia akan berikatan dengan reseptor di sana. Seperti enzim dan substrat, berarti harus ada sisi aktif dari enzim tersebut sehingga dia akan memberikan fungsi. Nah, di sini untuk yang hormon blocker, dia mampu berikatan. Namun, dia tuh tidak menyebabkan ada perubahan respon. Jadi tidak memberikan respon dari tanggapan tersebut, dari interaksi tersebut. Sehingga di sana terhenti, proses metabolisme itu terhenti. Sedangkan kalau yang satunya itu yang tengah ini memiliki struktur yang sama dan berikatan, namun memberikan respon. Makanya tadi saya sebutkan ada yang bersifat sebagai agonis, ada yang bersifat sebagai antagonis. Kalau yang agonis itu mampu mengaktifkan reseptor, kalau yang antagonis itu justru malah menghambat dari respon terhadap rangsangan tersebut. Jadi tidak ada efeknya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, saya kembalikan ke kalian. Karena kita sudah belajar mengenai mikroplastik ini, dan dampaknya ternyata sangat luar biasa, namun penelitian itu pun masih sangat terbatas. Dan semua orang, masyarakat pun sudah tahu bahwa mikroplastik atau plastik, pencemaran plastik itu sudah sangat kejadiannya sudah sangat luar biasa dan tentu mengganggu aktivitas dan mengganggu kehidupan dari organisme baik di perairan ataupun hingga ke manusia. Namun, apa sih yang bisa kita lakukan saat ini? Kalau untuk generasi ke depannya kan kita ingin penggunaan plastik dikurangi mulai saat ini sehingga nanti ke depan kita tidak terjadi proses pencemaran yang sangat tinggi, yang sangat berbahaya seperti ini. Namun untuk generasi kita yang saat ini itu kita kan sudah tidak bisa menghindari. Kita tidak bisa menghindari paparan dari mikroplastik tersebut. Namun pasti ada hal-hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengurangi dampaknya. Kita bisa mencegah atau menurunkan paparan untuk manusia. Nah, menurut adik-adik, apa yang bisa kita lakukan saat ini terkait dengan mikroplastik ini? Untuk generasi kita. Ada yang mau mencoba menjawab, bisa silahkan dihidupkan mikrofonnya. Kita sharing saja di sini.
Masa tidak ada yang menanggapi? Tidak ada yang tahu kira-kira apa sih yang harus kita lakukan saat ini? Kan kita sudah tahu tuh nasibnya, perilakunya, kemudian dampaknya, tingkat toksisitasnya, terus hal yang realistis yang dapat kita lakukan saat ini apa? Mengurangi penggunaan plastik, Bu. Kalau mengurangi penggunaan plastik, itu menurut kalau saat ini efeknya tuh belum terlalu terlihat karena masih banyak orang lain yang menggunakan. Jadi kita tidak mengurangi plastik. Jadi itu efek yang bisa dirasakan oleh generasi kita ke depan. Bagus, tapi efeknya itu untuk generasi di masa depan. Kalau untuk generasi saat ini apa? Oh, yang langsung berefek untuk sekarang gitu, Bu. Iya, berefek mencegah paparan ke kita. Karena jangan-jangan air yang kita minum dari sumur pun sudah terpapar mikroplastik. Jangan-jangan makanan yang kita makan pun itu sudah terpapar mikroplastik. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Untuk mencegah, untuk mengurangi lah. Kalau mencegah, menurut saya tidak bisa dicegah untuk saat ini. Ada yang mau menjawab? Mengelompokkan jenis plastiknya, Bu. Jenis sampahnya. Ya, bisa mengelompokkan jenis sampahnya. Kemudian bagaimana? Itu kan nanti berarti kalau yang jenisnya plastik itu kan nanti kayak didaur ulang atau di mana itu. Jadi kan untuk kalau sampahnya organik ya masih bisa digunain buat pupuk atau segala macam gitulah, Bu. Tapi kalau untuk yang Ya, kayak plastik itu nanti dipisahkan terus nanti bisa didaur ulang kembali. Jadi dia nggak langsung masuk ke badan air atau lingkungan lain tapi masih bisa digunakan kembali, Bu. ya, itu bisa. Bagus juga. Namun, untuk saat ini, kita sendiri, apakah kita telah mampu memilah-milahkan plastik organik, plastik, plastik sampah organik, sampah plastik, dan sampah kaca di rumah kita sendiri? Karena kan banyak kasus di tempat, dan kita amati di tempat pembuangan sampah itu masih bercampur aduk seperti itu. Itu solusi yang bagus. Tapi namun ya susah dipraktikkan gitu. Edukasi, Bu. Ya, kita juga sudah melakukan banyak edukasi. Namun masih terlalu susah. Hindari makan laut seperti kerang atau hewan laut yang mengakumulasi mikroplastik. Kalau menghindari makan laut juga susah. Mungkin mengurangi lebih tepatnya. Mengurangi bukan kecenderungan, apa ya? Jadi makan seafood itu boleh, namun kita kurangi frekuensinya. Jadi tidak terlalu sering, itu juga bisa. Ada yang lain? Edukasi, plastik. Atau ada yang mau mencoba menceritakan, karena kondisi di laut kita juga masih seperti itu, kondisi di tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan akhir juga seperti itu. Kalau yang biodegradable bagaimana menurut kalian? Biodegradable plastik, karena saat ini yang sedang digencar-gencarkan itu kan kurangi penggunaan plastik. Nah, namun mereka mengembangkan
mengembangkan jenis plastik yang lain, yaitu biodegradable plastik. Mengurangi makanan yang diduga terakumulasi dengan usaha penyediaan makanan seperti praktek aquaponik dan aksi lain. Mendampingi mengurangi penggunaan plastik. Maaf, Bu Kapsel. Oke, nggak apa-apa. Mengurangi penggunaan plastik ya. Bahkan yang mudah mungkin lebih mengenali plastik yang kita gunakan. Jadi menggunakan jenis plastik yang lebih aman dan mudah didegradasi. Oke. Mengenali plastik yang kita gunakan bisa. Kemudian menggunakan jenis plastik yang lebih aman ya, mengurangi paparannya. Mudah didegradasi, tidak semuanya mudah didegradasi. Hampir semuanya tidak mudah didegradasi. Ya. Ya, untuk plastik ini susah untuk didegradasi. Dan kemarin jika adik-adik pun mengamati kejadian saat ini di mana kita terjadi pandemi COVID ini, itu penggunaan plastik itu justru malah semakin banyak, bukan malah dikurangi. Kalau di luar negeri itu kan mereka biasanya membeli satu tas yang untuk berbelanja dan itu digunakan secara terus-menerus. Namun saat ini itu orang-orang itu justru mulai menghindari penggunaan tas belanja seperti itu berkali-kali karena bisa menjadi agen penularan bukan agen tapi menjadi sarana untuk penyebaran dan penularan COVID ini, sehingga mereka cenderung menggunakan satu kali pakai dibuang. Akibatnya jumlah plastik yang mencemari lingkungan pun semakin tinggi. Nah, itu yang saat ini pun kita pun harus mencari solusinya. Plastik yang terdegradasi juga menghasilkan mikroplastik nggak sih, Bu? Gimana menurut teman-teman yang lain, apakah plastik yang terdegradasi itu menghasilkan mikroplastik atau enggak? Gimana? Ini ada berapa banyak? Ada 89 orang di sini loh. Menurut kalian, plastik yang sifatnya biodegradable itu kalau terdegradasi sama nggak sih menghasilkan mikroplastik? Dan ada juga yang merespon, tas belanjaan bisa disemprot alkohol terus dijemur, Bu. Saya juga gitu soalnya. Oke, bagus Devi kalau bisa menggunakan tas belanja satu kali, namun hati-hati ya. Karena kalau kita semprot-semprot alkohol gitu juga, ingat uapnya kan kita hirup. Nah, kemudian alkohol itu kan agak panas juga di tangan. Dan tidak semua orang bisa loh punya atau mampu membeli alkohol seperti ini. Menurut saya dari Yohana, kalau degradasinya berjalan baik, hasilnya nanti sudah tidak mikroplastik, Bu. Proses degradasi itu dari yang kita lihat ini, kalau kita bilang mikro dan makro dan plastik itu dari ukurannya. Nah, proses degradasi itu kan tidak begitu, apalagi ini tuh polimer. Adik-adik kalau bayangin polimer tuh kayak rafia yang panjang sekali dan kompleks, yang mana kalau kita pecah-pecah menjadi kecil-kecil itu lama, sehingga ada yang disebut makro, ada yang disebut mikro. Setelah mikro ada yang disebut nano. Nah, kan ukurannya makin kecil. Kalau dia bisa lebih aman itu kalau dia dari bentuk monomernya ini dipecah menjadi senyawa yang tidak toksik. Jadi dimanfaatkan karbonnya ini dimanfaatkan untuk metabolisme primer, untuk karbohidrat,
untuk lemak, kemudian komponen yang lainnya ini bisa menjadi H2O, itu dia baru dikatakan tidak toksik. Namun kalau kita lihat dari proses degradasinya ini pasti akan melewati proses itu dulu. Dari makro menjadi mikro. Setelah itu menjadi nano, setelah itu baru bisa menjadi yang lebih aman. Oke. Menurut saya tidak, Bu, karena plastik yang udah didegradasi emang jadi mikroplastik, tapi mikroplastik akan didegradasi oleh mikroorganisme. Ini tidak apa ya tadi? Tidak aman atau aman sih? Ya, tapi akan melewati yang namanya mikroplastik. Mungkin iya menghasilkan mikroplastik, soalnya sebelum benar-benar degradasi sampai habis nanti terbentuk mikroplastik. Oke, ya menurutku Bu, plastik walaupun didegradasi tetap akan jadi plastik, tetapi menjadi lebih sederhana. Dan saat telah menjadi kecil dapat, ya benar Roy, benar yang ini benar juga. Dari Esther, Isforiani, menurut saya sama aja Bu, kan sama-sama terbuat dari plastik. Jadi ketika terdegradasi kemungkinan terbentuk mikroplastik. Ya jawaban kalian benar deh. Perlu diketahui plastik yang kita sebut atau kita gadang-gadang sebagai biodegradable plastik itu masih berasal dari polimer plastik. Namun ada bahan lain seperti pati yang ditambahkan. Jadi karbohidrat kompleks yang ditambahkan agar mampu mempercepat proses degradasinya. Namun saat sudah terdegradasi pun dia menghasilkan mikroplastik. Nah, yang ditakutkan itu ya mikroplastiknya ini. Jika tidak tetap akan melalui proses yang panjang untuk dapat terdegradasi. Hanya saja kalau dari plastik biodegradable ini, jika kita bandingkan dengan plastik yang tidak biodegradable, itu kandungan mikroplastiknya ini lebih sedikit. Namun yang perlu diperhatikan lagi adalah plastik biodegradable ini kan hanya bertahan sebentar. Berarti akan misalkan hanya bertahan 2 minggu. Setelah 2 minggu kita harus ganti plastik yang lain. Harus ganti plastik yang lainnya. Sedangkan kalau yang plastik yang dari plastik besar, itu kan memang dia rusaknya itu lebih lama. Nah, sebenarnya kalau kita timbang-timbang akumulasi mikroplastiknya pun nanti mungkin tidak jauh berbeda begitu loh. Nah, jadi perlu dipertimbangkan juga hal itu. Penggunaan biodegradable oke untuk mengurangi jumlah mikroplastik. Tapi jika kita bandingkan dari proses durasinya, katakan sama-sama setahun, apakah akumulasinya ini sama atau tidak? Itu yang perlu diperhatikan juga. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau boleh mengajukan pertanyaan apapun. Di sini kita berdiskusi saja terkait dengan mikroplastik. Karena tidak tertutup kemungkinan adik-adik ini juga lebih mengetahui informasi mengenai mikroplastik bisa lebih banyak daripada saya juga. Dan juga pemikiran-pemikiran yang inovatif lainnya yang mungkin bisa seperti ini, bisa seperti itu. Kita bisa mencegah penggunaan atau paparan pencemaran mikroplastik ini dan sebagainya.
Ini ada yang baru bergabung, oke. Mau tanya, tadi saya kelewatan, bisa tolong dijelaskan lagi biodegradasi plastik? Oke, biodegradasi plastik, biodegradasi mikroplastik. Jadi adalah biodegradasi, kita bisa lihat dari katanya, berarti dia memanfaatkan mikroorganisme. Nah, prinsipnya mikroorganisme ini akan mengeluarkan suatu enzim ekstraseluler, yaitu tergolong enzim depolimerase yang akan mendepolimerisasi, artinya memecah polimer menjadi ukuran yang lebih kecil, yaitu oligomer, dimer, atau monomer. Nah, komponen yang lebih sederhana ini akan diserap oleh mikroorganisme melalui, jadi mampu melewati membran selnya dan kemudian dimanfaatkan sebagai sumber energi atau sumber karbon. Nah, sisanya dari proses metabolisme seperti CO2 dan H2O ini akan dilepas. Oke, secara umum seperti itu. Bu, dulu saya dari pertanyaan dari Devi, saya dapat informasi ada peneliti yang membuat plastik dari cangkang udang, itu gimana menurut Ibu? Cangkang udang itu pun tergolong dalam polimer. Menurut saya masih tergolong dalam polimer, jadi dia pun bukan senyawa yang sederhana. Dan ya bisa dimanfaatkan sebagai plastik, bisa, namun juga untuk memberikan durabilitas, tuh? Ketahanan agar dia tidak mudah rusak. Itu pun butuh ditambahkan komponen yang lainnya. Kalau misal hanya dari cangkangnya saja, itu yang pertama, berapa banyak sih cangkang yang dibutuhkan dan bisa tersedia dari udang tersebut. Kemudian di dalam cangkang itu pun dia mungkin harus harus diproses dulu dan diambil komponen tertentunya yang nanti bisa dimanfaatkan sebagai plastik. Agar apa? Agar saat kita gunakan tuh tidak langsung hancur. Nah, kalau hanya cangkang sendiri, bahan utamanya cangkang dalam jumlah yang banyak, itu berapa banyak udang yang harus diproses, berapa banyak cangkang udang ini yang harus disediakan untuk proses industri. Kemudian nanti saat dia terkena paparan dari sinar matahari ataupun dari air, karena kelembapan udara di Indonesia ini cukup tinggi, sehingga itu pun akan mempercepat proses degradasinya. Jadi seperti itu menurut saya, Devi. Bisa, tapi tetap akan menggunakan bahan lainnya. Jadi kombinasi antara resin plastik dengan bahan dari cangkangnya. Apa operasi plastik pakai plastik juga, Bu? Kalau plastik pakai plastik, maka mereka saya tidak tahu sih, Roy, untuk yang operasi plastik ini. Ya, bukan plastik sih, mungkin lebih menggunakan bahan lainnya yang tergolong dalam polimer. Tapi kalau plastik, operasi plastik dalam plastik saya kurang tahu. Mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab. Pakai silikon kali, Bu. Ya, setahu saya itu silikon, tapi kalau plastik, tapi bukan plastik yang plastik. Tidak. Oke. Nanti silakan dicari tahu ya. Sebutannya operasi plastik, tapi ya tidak pakai plastik juga, pakai bahan yang lain. Jadi Bu, kalau memang sepertinya semua kita menggunakan plastik, mau plastik yang mudah terdegradasi atau bahkan paling yang mencoba upaya apa yang paling tepat untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat mikroplastik? Tadi sudah beberapa teman kalian sudah menjawab.
upaya yang paling tepat untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat mikroplastik. Yang pertama bisa dari tadi kita mulai dari rumah ya, berarti kita pisahkan, kita pilah sampahnya, sampah plastik. Setelah itu jenis plastiknya juga bisa kita pilah-pilah. Nah, pada saat diproses melalui proses pengolahan limbah, yang bocor 1% itu tidak bisa kita hindari juga, namun mungkin bisa kita kurangi. Jadi sebelum di air yang telah dihasilkan dari proses limbah itu dicek dulu apakah di sana kandungan mikroplastiknya ada atau tidak. Jika misal masih ada, itu diproses lagi, ditunggu lagi, bisa menggunakan tadi proses biodegradasi. Jadi kita treatment agar mikroplastiknya mulai berkurang. Namun perlu dipahami juga pengolahan limbah, tempat pengolahan limbah itu juga tidak semuanya bisa melakukan hal itu. Jadi kebanyakan selesai menurut mereka sudah aman dan kadarnya juga masih aman di lingkungan, akan langsung dibuang. Kemudian juga tadi saya mau ngomong apa ya, saya lupa. Untuk yang mencegah tadi pencemaran mikroplastik pun itu juga jika misal sludge atau lumpur yang digunakan atau dihasilkan pada proses pengolahan limbah dan dimanfaatkan dalam lahan pertanian karena nutriennya banyak, itu pun perlu dicek apakah kandungan mikroplastik di sana masih tinggi, cukup aman atau tidak. Nanti jangan sampai justru mikroplastik ini bisa terserap tanaman. Kemudian apa yang kita makan itu justru ada kandungan mikroplastik di sana. Namun sejauh ini saya belum mendapatkan info terkait dengan apakah dia bisa terserap oleh tumbuhan atau tidak. Nanti itu bisa sebagai bahan tambahan juga. Nanti coba saya cari tahu untuk pertemuan minggu depan bisa kita bahas. Karena yang saya ketahui sampai saat ini itu mikroplastiknya akan masuk ke perairan melalui proses runoff. Oke, kemudian Bu, mungkin tidak kalau plastik yang terakumulasi di hewan yang ingin dimakan bisa hilang saat dimasak. Kan kalau memasak suhunya tinggi, apakah belum bisa menghilangkan kandungan plastik yang ada di tubuh hewan yang akan dikonsumsi? Gimana menurut teman-teman yang lain? Mungkin tidak sih plastiknya itu kalau dimasak hilang. Ada yang menjawab, bisa. Bisa hilang. Kenapa? Kenapa, Roh? Jelaskan coba. Nggak apa-apa. Ada yang menjawab tidak. Penjelasannya? Langsung bicara aja ya, Bu. Iya, bicara aja. Kalau menurutku bisa sih, Bu. Tadi kan Ibu udah jelasin tuh di awal kalau yang di awal kalau misalnya ada air, terus ada suhu yang tinggi dan lain sebagainya tuh si mikroplastik bisa terdegradasi gitu. Jadi kan kan plastik kan dari monomer yang besar ke monomer yang makin kecil gitu kan. Kalau misalnya dia makin panas, cincin bensinnya makin rusak, rantainya juga makin terputus kan makin hilang, dan nanti si mikroplastiknya kalau misalnya dimasak di suhu yang tinggi kan si suhu yang tinggi ini bisa merusak si cincin bensinnya, terus bisa memutus rantai-rantai ikatan-ikatannya yang ada di dalam gitu, Bu. Jadi kemungkinan besar bisa, tapi prosesnya masih agak lama. Kalau kita masaknya cuma sebentar itu tidak akan hilang. Mungkin dia makin kecil monomernya tapi tidak akan hilang. Tapi kalau kita masak dengan suhu yang tinggi dan
dalam jangka waktu yang lama mungkin bisa hilang. Ya, benar Roy. Jadi, dan ini juga ada tambahan dari teman-teman yang lain. Ya, memang bisa. Ada kemungkinan dia bisa hilang saat dimasak. Namun, berapa tinggi sih suhu yang kita gunakan untuk memasak dan berapa lama kita memasak itu tentu berpengaruh. Selain itu juga berapa banyak konsentrasi mikroplastik yang ada di sana. Nah, kalau hanya sedikit dan juga kita masak di suhu dan waktu yang memang mampu untuk mendegradasi, karena kan untuk degradasi plastik ini suhu dan waktu itu tentu sangat berpengaruh, dan pasti suhu yang tinggi yang bisa benar-benar memecah. Oke, kita masak ini seafoodnya di suhu yang tinggi dan waktu yang lama. Nah, permasalahan yang lain, protein yang kita butuhkan untuk tubuh rusak atau tidak? Itu dia. Karena kita makan seafood itu kan untuk mendapatkan proteinnya, dan protein itu sangat sensitif pada suhu. Dia akan mudah rusak pada suhu. Jadi suhu yang tinggi merusak mikroplastik, tapi merusak protein yang kita butuhkan. Jadi yang akan kita makan itu justru malah berbahaya, karena ingat saat kita memasak pada suhu tinggi itu pun justru menyebabkan senyawa-senyawa yang berpotensi atau bersifat karsinogenik ini akan muncul. Itulah mengapa kita sering dikasih tahu untuk jangan memasak sampai jangan dimasak sampai dia itu gosong. Apa ya gosong itu? Saya nggak tahu bahasa Indonesia-nya gosong, lupa. Sampai dia gosong atau dia harus dibakar, itu juga bisa menyebabkan tidak baik karena dapat menimbulkan karsinogenik. Hangus. Oke, gimana? Ada yang mau menanggapi? Ada juga pertanyaan dari Devi, ada nggak Bu mekanisme degradasi secara anaerobik? Menurut saya ada mekanisme degradasi secara anaerobik, namun prosesnya ini mungkin cukup lama. Kalau secara mekanisme saya kurang tahu, untuk pertemuan minggu depan ya Dev saya jawab. Karena saya pernah membaca memang ada mekanisme ini, namun yang paling cenderung untuk digunakan itu adalah proses yang aerobik, karena di sana terdapat oksigen yang memang membantu mikroorganisme ini juga untuk tumbuh dan menghasilkan enzim ekstraseluler tadi. Seperti itu, dan juga meningkatkan variasi dari komunitas mikroorganismenya. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi? Materi ini yang mikroplastik ini cukup menarik dan bagus untuk dibahas karena banyak sekali yang bisa kita kembangkan dari mikroplastik itu. Pertanyaan Katrian, apa ya pertanyaannya? Oke, bukan banyak sekali penemuan plastik ramah lingkungan seperti cassava bag yang mudah larut dalam air panas. Namun jika banyak yang menggunakan berarti singkongnya juga terancam. Tapi plastik ini juga baik juga ramah lingkungan gitu. Terus gimana? Ya, ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Mana sih yang menjadi prioritas utama, plastikkah atau sumber makanankah? Karena jika kita sampai saat ini pun masih kekurangan sumber makanan, sehingga akan lebih urgent untuk memanfaatkan cassava ini sebagai sumber makanan saja dibanding plastik. Karena kan kalau plastik ini kan
ibaratnya peralatan pendukung, bukan kebutuhan sekunder lah, bukan kebutuhan primer. Sehingga sebaiknya diarahkan ke kita penuhi dulu, yang menjadi prioritas kita. Sisanya baru kita manfaatkan sebagai bahan-bahan yang lainnya untuk plastik ini, seperti itu. Dan juga mungkin tidak memanfaatkan buahnya, bisa memanfaatkan misal kulitnya, kulit dari singkongnya tersebut diambil komponen patinya terus dimanfaatkan sebagai plastik. Jadi tidak bertabrakan dengan kebutuhan primer yaitu makanan, sumber makanan. Buat kebun singkong yang gede. Indonesia sudah investasi teknologi dan infrastruktur guna menciptakan solusi sistematis bagi polusi plastik di lautan. Tapi belum terintegrasi pemakaiannya. Hal ini karena mahal pada saat penggunaan atau bagaimana, Bu? Investasi teknologi dan infrastruktur. Sebenarnya kalau terintegrasi, apakah semudah? Jadi gimana ya, mengatasi polusi perairan saat ini itu seperti mengatasi hal yang sudah terjadi. Kita tidak bisa mencegahnya. Jadi yang sudah plastik yang sudah tercemar di lingkungan itu, bagaimana caranya untuk memprosesnya itu kan juga butuh biaya yang mahal juga. Jadi butuh biaya, butuh energi, dan untuk mengatasi secara instan itu juga tidak mudah. Jadi mungkin kalau menurut saya itu pun disebabkan karena kita kekurangan biaya, SDM, dan kejadian itu tuh sudah terlalu susah untuk diatasi dalam waktu yang singkat, seperti itu. Maaf, saya ulang lagi mau tanya, ketika mekanisme degradasi gagal bisa dilakukan bisa menghasilkan senyawa lain, Bu? Ya, bukan gimana ya? Mekanisme degradasi itu kan prinsipnya itu memecah molekul itu dari yang besar menjadi kecil. Kalau kita bisa menghasilkan senyawa lain yang dia ukurannya lebih kecil, itu tidak selalu berarti dia tidak bersifat toksik. Jadi tidak selalu dia menjadi sesuatu yang aman. Nah, senyawa-senyawa lain inikah yang apakah dia itu menjadi aman atau tidak? Karena beberapa yang saya baca pun dan saya ketahui pun dari degradasi plastik ini terpecah menjadi senyawa yang lebih kecil. Namun senyawa yang lebih kecil yang kita sebut juga sebagai senyawa intermediate-nya, karena jika diproses lagi dia bisa menjadi senyawa yang lebih kecil lagi, itu bisa atau justru malah bersifat toksik. Nah, seperti itu. Jadi bukan mekanisme degradasinya gagal, tapi mekanisme degradasi ini itu menghasilkan senyawa lain yang cenderung malah berbahaya, seperti itu. Ya, senyawa antara. Kalaupun tidak antara, seperti tadi Devi yang bisphenol E, itu kan dia masuk ke tubuh, kemudian tubuh itu secara alami punya sistem untuk mengeluarkan racun. Nah, secara alami pun dia bisa mengeluarkan bisphenol E-nya ini, diubah dari BPA yang tidak larut air menjadi yang lebih larut air. Tapi lebih larut air itu ternyata dia pun bisa masuk ke plasenta. Nah, saat sudah masuk ke plasenta, kemudian bertemu dengan janin di sana, itu ternyata dia bisa berubah lagi menjadi bisphenol E yang aktif, yang berbahaya itu. Nah, itulah di situ baru dampaknya tuh muncul. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup jelas, nanti habis ini ada kuis ya.
Durasinya 1 jam. Lewat Classroom dan tidak ada remedi. Nah, ini adalah kuis yang terakhir, jadi mohon dikerjakan dengan baik. Kemudian untuk minggu depannya, minggu depan kita isi kelasnya sebagai ruang diskusi saja, jadi kita mendiskusikan materi-materi yang kemarin sudah kita bahas. Kumpul jam berapa, Bu? Ya, ini nanti kuisnya akan saya munculkan saat ini. Durasi 1 jam, jadi saya kasih waktu untuk mengerjakan hingga jam 12. Namun jika kalian sudah selesai, ya sudah disubmit saja, disubmit. Kemudian kalian setelah itu bisa bebas mengerjakan yang lain. Kemudian untuk minggu depan itu kalian apakah ada waktu lain selain, jadi ada waktu luang di hari antara Senin sama Kamis? Saya bisa untuk Jumat, hanya saja kalau misalnya adik-adik mau ganti hari, itu nanti saya atur ulang. Nah, jika misal ada hari lain, itu juga nanti kalian bisa memanfaatkan minggu atau sisa harinya untuk belajar materi-materi dari mata kuliah yang lain juga. Gitu. Yang mau bicara bisa langsung bicara, yang mau berkomentar silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian nanti mungkin jika hari ini belum ada keputusan bisa saya umumkan di Classroom saja. Jadi saya umumkan di Classroom dan silakan tolong dijawab. Jika tidak, kita tetap akan bertemu di hari Jumat. Dan jangan lupa minggu depan ujian akhir semester. Minggu depannya tanggal 15 sampai 26. Oke, untuk yang minggu depan kalian ingin lebih fokus ke materi yang mana? Apakah ada Fokus ke masukan kisi-kisi, kisi-kisi? Bu. Fokus ke kisi-kisi soal. Iya, soalnya kan kita materinya banyak kan, Bu. Jadi kalau misalnya fokus ke satu aja, kasihan materi yang lain nanti, Bu. Ini kisi-kisi aja biar belajarnya lebih gampang. Ya udah, iya, besok minggu depan. Kalau misal kalian ada pertanyaan terkait apa berarti dari saya tuh pestisida hingga mikroplastik ini, itu bisa kita bahas. Kalau untuk yang materi yang lainnya itu kan dari Pak Kis ya, dan bisa ditanyakan ke beliau mengenai ujian akhir semester tersebut. Kalau saya sepertinya akan tetap menggunakan hari ujian yang sudah ditentukan dan ujiannya akan dalam bentuk tertulis. Oke, jadi besok kita bisa bahas mengenai hal itu. Dan kisi-kisi ya, Bu. Siap, makasih banyak, Bu. Ya. Tapi kalau misal ada ada teman-teman yang punya hal lain, misal itu saya ingin membahas mengenai lebih detail mengenai ini juga saya persilahkan karena kita masih ada waktu. Oke, jadi gimana ini udah oke? Sudah tidak ada yang mau bertanya? Oh, ini
semuanya sudah fokus ke kuis ini, jangan-jangan. Apa tadi yang tidak tuh? Setuju kasih soal Bu? Tidak. Ya, besok saya tidak akan ngasih soal sih, kita lebih ke diskusi seperti ini saja, seperti yang mikroplastik ini. Jadi nanti saya berikan review umum dari awal sampai akhir. Kemudian hal-hal yang adik-adik belum pahami nanti akan kita bahas, dan pertanyaan-pertanyaan kemarin dari materi-materi kemarin dari teman-teman yang belum saya jawab juga akan saya jawab di pertemuan tersebut. Jadi akan memberikan informasi-informasi tambahan. Nah, nanti kelasnya juga mungkin akan tetap saya gabung untuk mengantisipasi jika misal ada kuliah atau ada pertemuan lain dengan dosen. Gitu ya. Oke. Tidak ada yang mau bertanya. Jika tidak ada, saya akhiri untuk pertemuan hari ini, dan terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kuisnya tolong dikerjakan dengan baik dan maksimal, karena saya tidak akan memberikan remedi untuk kuis saat ini, kuis hari ini, dan ini adalah kuis terakhir. Oke, sampai sini dulu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dan sehat selalu. Oh ya, untuk ketua kelas, saya mohon untuk dibantu menanyakan ke teman-teman ini yang ada di Jogja. Jangan deh yang ada di luar Jogja. Jadi ada berapa banyak teman kalian yang ada di luar Jogja? Sebagai informasi aja dan pertimbangan nanti untuk mengadakan praktikum. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan minggu depan. Dan salam sehat dan semangat belajar.